Kelas 5, tema 1, subtema manusia dan lingkungan. Materi esensi, tulang dan otot sebagai alat gerak. Tulang sebagai alat gerak pasif. Fungsi tulang: 1. Memberi bentuk tubuh. 2. Tempat melekatnya otot dan daging. 3. Melindungi organ penting. Tulis kembali di buku kalian apakah fungsi tulang. Lihatlah dengan cermat gambar-gambar berikut. Bentuk tulang: tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tak beraturan. Tulang pipa terdapat pada lengan, tulang pipih terdapat pada dada, tulang pendek terdapat pada pergelangan tangan, dan tulang tidak beraturan terdapat pada tulang belakang. Zat penyusun tulang yaitu 1. Tulang rawan terdapat pada hidung dan telinga. Yang kedua adalah tulang keras. Tulang keras menyebar ke seluruh tubuh manusia. Alat gerak manusia dibagi menjadi 2, alat gerak atas yaitu tangan dan alat gerak bawah yaitu kaki. Berikutnya adalah macam-macam sendi manusia. Sendi manusia antara lain sendi putar, sendi engsel, sendi peluru, sendi gulung, sendi pelana, dan sendi geser. Sendi putar, sendi yang dapat bergerak memutar. Sendi peluru, yaitu sendi yang dapat bergerak ke semua arah. Sendi engsel, yaitu hanya dapat digerakkan ke satu arah. Sendi pelana hanya dapat bergerak kedua arah. Sendi geser, sendi yang hanya dapat bergeser. Otot sebagai alat gerak aktif. 3 jenis otot manusia yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos yaitu otot yang memiliki ciri-ciri: 1. Berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing, mempunyai 1 inti sel terdapat di tengah. Otot bekerja di luar kesadaran, bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Terdapat pada dinding alat-alat tubuh bagian dalam seperti paru-paru, pembuluh darah, lambung, dan usus. Otot lurik. Otot lurik memiliki ciri-ciri: berbentuk silinder yang memiliki bagian gelap dan terang sehingga tampak seperti lurik, memiliki inti banyak. Otot bekerja atas kesadaran perintah otak dan dapat mengalami kelelahan. Otot melekat pada rangka sehingga disebut otot rangka. Berikutnya adalah otot jantung. Otot jantung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sel otot jantung berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang. Sel mempunyai 1 atau banyak inti sel dan terletak di tengah serabut. Bekerja di luar kesadaran atau tidak diperintah otak, tapi dipengaruhi oleh persediaan oksigen yang cukup. Macam-macam gerak otot pada manusia. Gerak meneguk atau melurus dapat dilakukan pada sendi engsel dan pelana. Contoh, gerak lutut, siku, dan ruas-ruas tangan. Berikutnya adalah gerak menurun dan menekan ke bawah. Gerakan menggunakan bagian tubuh. Contohnya, gerak menggerakkan kaki dan menekan badan menggunakan tubuh. Yang berikutnya adalah gerak menaikkan, yaitu berada pada mulut terbuka kembali dan menutup. Berikutnya adalah gerak memutar, gerak yang dilakukan pada sendi putar dan peluru. Terdapat pada gerak kepala menengok ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya adalah gerak menjauhkan dan mendekatkan.
dilakukan, yaitu pada saat gerak meregangkan tangan dan meregangkan kaki ke arah samping. Akibat sikap tubuh tidak benar, sehingga kelainan tulang punggung. Yang pertama adalah skoliosis, lordosis, dan kifosis. Satu adalah kelainan tulang lordosis. Lordosis adalah kondisi saat tulang belakang melengkung ke depan secara berlebihan. Yang kedua adalah kifosis. Kifosis adalah kondisi lengkungan pada punggung atas lebih dari 50 derajat. Berikutnya adalah skoliosis. Skoliosis adalah kondisi lengkungan tulang belakang justru menyamping, terkadang berbentuk huruf S atau C. Penyakit pada tulang yang pertama adalah osteoporosis, disebabkan menurunnya kepadatan tulang. Kedua adalah rakitis, disebabkan kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Biasanya tulang berbentuk O atau X. Penyakit tulang berikutnya adalah retak dan patah tulang, disebabkan oleh benturan keras berupa kecelakaan atau jatuh. Gangguan pada otot: 1. Atrofi otot, 2. Hipertrofi, 3. Hernia abdominalis, 4. Tetanus, 5. Distrofi otot, 6. Miastenia gravis atau gangguan autoimun, 7. Kaku leher atau stiff, 8. Kram. Belajar di rumah pasti menyenangkan. Sampai di sini belajar kita, tetap semangat dan lakukan kebaikan.